Philadelphia dan Smyrna. Dan 5 gereja lainnya Tuhan punya keberatan hati. Tuhan mencela, tetapi masih ada kesempatan jika mau bertobat. Amin. Dan minggu lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang gereja atau jemaat di Korintus, di mana sebagai gereja atau tubuh Kristus sangat penting kita erat bersatu, sehati sepikir, supaya salib Kristus dan kuasanya tidak menjadi sia-sia. Katakan dengan suara, jangan sia-siakan salib Kristus. Amin. Hari ini kita masih melihat bagaimana pelayanan Paulus kepada jemaat Korintus, dan ini juga menjadi pelajaran kepada kita gerejanya saat ini, supaya kita menilai segala sesuatu secara rohani. Walaupun kita tinggal di Indonesia, masih di dunia, saudaraku, tetapi Paulus mengajarkan agar kita menilai segala sesuatu secara rohani. Mari kita buka Alkitab kita, tapi kita baca dari layar 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu keperluan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam dunia kita saat ini yang penuh dengan informasi, sebentar kita sudah dapat informasi, misalnya penuh dengan opini atau pendapat, penuh dengan pengaruh. Saudaraku, kalau seseorang misalnya memposting sesuatu, penuh dengan opini atau pendapat, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang memuji, ada yang mengejek. Itulah dunia, ya, penuh dengan pengaruh. Dan kita sebagai orang percaya katakan saya, kita dituntut untuk tidak hanya berpikir logis, tetapi juga menilai segala sesuatu secara rohani. Penilaian rohani bukan berarti mengabaikan akal sehat, bukan, ya, tetapi menempatkan segala sesuatu dalam terang kebenaran Allah dan dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi bukan roh dulu lalu kita seolah-olah layang, bukan itu maksudnya. Bapak Ibu Saudara, di ayat 14 tadi berkata, manusia duniawi tidak dapat menilai secara rohani. Saya baca ulang. Tetapi manusia duniawi, katakan saya bukan manusia duniawi. Amin, amin, amin. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita percaya pemberitaan firman, pemberitaan Injil, kita beroleh kekuatan Tuhan. Amin. Tapi orang duniawi, salib Kristus diangkat hina oleh mereka. Tetapi bagi saya dan saudara, itu merupakan kuasa Allah. Kita suka kalau kita dengar tentang pikul salib, kita suka. Kalau kita bernyanyi tentang salibnya, salibnya selamat dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita bisa melihat secara mata, kita bisa menyadari dosa kita. Tapi kalau orang dunia mendengar itu, orang-orang yang akan binasa mendengar itu, dia tertawa. Gimana caranya darah Yesus menyucikan dosa? Nah, itu dia. Apalagi kita mulai sekarang itu dia pembahasannya. Saudaraku, kita di sini bukan manusia duniawi, tapi kita perlu tahu bagaimana orang yang duniawi. Amen. Manusia duniawi adalah orang yang lebih mengutamakan hal-hal dunia ini. Contoh orang duniawi yang pertama, dia lebih menuruti hawa nafsu dan keinginan daging lebih daripada menuruti Tuhan. Ciri-cirinya kita lihat di 1 Yohanes di Galatia dulu, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini ciri-cirinya ya. Dan ini semua ada di jemaat Korintus. Mari kita baca 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecahan. Lanjut, 21. Kedengkian, kemampuan, pesta orang, gitu ya. Gak dapat bagian katanya. Ciri-cirinya inilah hidup dalam percabulan, gak peduli dosa atau enggak, pesta pora, iri hati, dan intinya tidak punya pengendalian diri. Semua jenis dosa ini ada di gereja atau jemaat Korintus, dan Paulus mengajarkan supaya semuanya bertobat. Amin. Selanjutnya, orang yang menolak kebenaran demi kenyamanan hidup, inilah dia, tidak mau pikul salib, maunya nyaman saja. Kalau nggak nyaman, dia berkata begini nih Tuhan. Ciri-cirinya tahu kebenaran tapi menolaknya, lebih suka kenyamanan dunia. Dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dituliskan bahwa mereka lebih menuruti nafsu duniawi daripada menuruti Allah. Ini yang paling bahaya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Semalam si ajari bilang begini, engkau harus jadi pejuang. Gak boleh gampang menyerah. Sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit tersinggung. 2 minggu ini saya ajari mereka tentang mental yang tangguh. Kalau kau tidak punya mental tangguh, kau kalah. Kau lihat nanti di sekolah, orang kaya misalnya, lalu kau gak ada apa-apanya, lalu mentakut loyo. Dibentak sikit misalnya oleh guru, langsung sakit hati, benci, tak suka guru itu, tak suka aku belajar dari itu. Harus punya mental pejuang. Amin. Anak Tuhan harus punya mental pejuang. Haleluya. Tidak boleh sikit
yang tangguh. Haleluya. Anak saudara perhatikan, sedikit bertahan langsung dia berjujur dari mananya, ajari harus punya mental menang. Bukan berarti kamu boleh nangis. Nangis di kamar, jangan juga teman-teman nangis mau gerakan. Nangis mau berdoa, bukan nangis karena mana ya kan? Selanjutnya, contoh orang duniawi yaitu sombong dan merasa tidak butuh Tuhan. Ciri-cirinya gimana orang arogan? Ya, mengandalkan kekuatan sendiri, mengejar kemasan dan pujian manusia. Padahal Yakobus kepada yang berkata, Tuhan menentang orang yang congkak. Itu dia. Tetapi mengasihani yang berbelah hati. Janganlah kita mengandalkan kekuatan sendiri, amin. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan selalu. Itu sebabnya di pagi hari saudara bercermin, saudara berkata, engkau butuh kasih karunia Tuhan. Hari ini Tuhan besertaku. Hari ini Tuhan memegang tanganmu dengan tangannya yang kuat. Sekalipun aku melewati lembah kegelapan, jangan takut ngomong begitu, karena memang di luar sana banyak lembah kegelapan. Dalam hidup ini banyak lembah kegelapan. Tetapi di situ pun kita tidak tetap tinggal di situ. Kita hanya lewat saja dengan kemenangan. Amin. Kita butuh Tuhan. Itu sebabnya kita beribadah saat ini. Itu sebabnya kita berdoa tiap pagi. Itu sebabnya kita baca Alkitab kita. Haleluya. Karena kita butuh Tuhan. Dan manusia duniawi, dia merasa mengandalkan kekuatan sendiri bisa. Maka tak peduli bagi dia, karena berdoa tidak masalah. Gak baca Alkitab tak masalah. Tapi di sini semua orang yang manusia rohani. Haleluya. Dan contoh orang duniawi selanjutnya yang terakhir, orang yang hidup untuk uang dan harta. Perlu uang? Perlu harta? Banget. Kalau nggak karena uang mana bisa rekreasi, ya kan? Betul? Kalau nggak diisi tongkeng bisa temannya? Enggak, perlu uang. Tetapi apa maksudnya di sini? Ciri-ciri manusia duniawi serakah, mata duitan, mencintai uang lebih daripada Tuhan. Ini bahaya. Kalian saudara semua lagi dengan cinta uang, amin. Maksudnya apa? Ada, belum ada uang, tetap cinta Yesus. 1 Timotius 6:10 berkata, karena akan segala kejahatan ialah, itu dia, itu akan segala katanya. Mau perzinahan, mau perjudian, mau selingkuh, itu akarnya uang. Kalau nggak ada uang gimana mau selingkuh, ya kan? Orang selingkuhan itu butuh uang. Kalau nggak ada uang gimana mau berjudi, berhutang menjadi. Nah itu dia. Karena antara segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan saudara pikir orang yang berjudi itu enak-enak saja hidupnya menang, lalu bisa terakhir orang. Kita lagi dukannya dia. Bisa diseret polisi, bisa ditinggalkan pasangannya. Itu dia. Manusia duniawi hidup berdasarkan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kita dipanggil untuk menjadi manusia rohani, amin. Roma 8:7 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Itu artinya musuh Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ayat 15 tadi dikatakan, tetapi manusia rohani, 1 Korintus
jadi tidak dinilai oleh orang lain. Orang rohani menilai segala sesuatu tentunya dengan hikmat Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus memiliki kemampuan untuk melihat lebih dari sekedar penampilan luar. Itu yang penting. Dunia mungkin hanya menilai berdasarkan logika, akal sehat, prestasi, atau penampilan saja. Saudara lihat, sepertinya necis pakaiannya, ini masih orang kaya, belum tentu. Jangan-jangan dia bijak. Betul? Banyak hidup di dunia ini demi gaya. Nah itu dia. Jadi kita tidak melihat dari penampilan luar. Orang rohani melihat dengan hikmat Tuhan. Amin. Dari perjanjian lama sudah diberi contoh seperti Daud. Ketika Daud dimurapi menjadi raja, sampai lawannya tertarik dengan penampilan anak-anak Daud. Ini ganteng, ini tinggi, cocok jadi raja. Oh, bukan itu kata Tuhan. Oh, ini sepertinya cakep. Ini sepertinya kata Samuel semua. Tetapi apa kata Tuhan dalam 1 Samuel 15 ayat 7? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Tuhan melihat. Coba katakan diri kananmu, Tuhan melihat hatimu. Haleluya. Saya pernah menyanyikan berulang-ulang, saya rasa ya. Di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan akan memiliki kebenaran rohani, mampu membedakan mana yang benar, mana yang kudus, mana yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan berdasarkan perasaan atau kepentingan pribadi, karena kita butuh dia lalu kita puji dia padahal dia salah. Itulah dunia. Tapi orang rohani menilai segala sesuatu dengan secara rohani. Kita harus mampu membedakan ini kudus, ini dosa, ini penurut, ini menipu. Haleluya. Contoh orang rohani, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25-nya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Roh Kudus tak mungkin memimpin kita melakukan yang jahat, itu dia. Roh Kudus tak mungkin memimpin kita melakukan yang mencelakai orang. Nah, ciri manusia orang rohani selanjutnya yang menghasilkan buah roh. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu di negara manapun, di perusahaan manapun. Gak ada hukumnya. Kalau saudara mengasihi, saudara dikerjakan. Kecuali kalau memang kita tidak mengasihi jiwa-jiwa, ya bisa juga dikerjakan ya. Tapi inilah yang orang yang contoh orang rohani menghasilkan buah roh tiap hari tanpa mengasihi. Katakan tiap hari saya tanpa mengasihi. Betul? Kita yang menilai diri kita. Katanya tadi kan tidak dinilai orang lain.
Motif berapa kita hari ini mengasihi? Motif berapa kita bersuka cita? Motif berapa kita beroleh damai sejahtera? Demikian juga kesadaran kita. Berapa nilainya kemurahan hati kita? Berapa nilainya kebaikan kita, kesetiaan kita, kelemah lembutan kita, penguasaan diri kita? Mari hasilkan buah roh yang mari, amin. Ciri orang rohani selanjutnya tidak menuruti keinginan daging, sebaliknya. Roma 8 ayat 5 dan 6 saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Itulah timbal baliknya. Karena keinginan daging adalah orang ada pilihan lain mau, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini kita harus mampu membedakannya. Aku ini lagi dalam mengikuti keinginan roh atau mengikuti keinginan daging. Roh Kudus pasti memberitahukan kepada saudara, amin. Karena saudara anaknya, anak Tuhan. Rohnya ada di dalam saudara. Nah, selanjutnya dikatakan, ini dia ya, orang yang mampu membedakan yang baik dan jahat. Filipi 1:10-11 berkata, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Katakan, saya pilih apa yang baik. Untuk apa? Katanya, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Wow. Itu orang rohani, mampu memilih apa yang baik. Tuhan mau kita tidak bercelah. 1 Tesalonika 5 semalam kami belajar di mudah-mudi, roh, jiwa, dan tubuh sempurna adanya. Kalau orang duniawi berkata rohani, kalau kita bicara firman kita diejek. Itulah orang rohani sebenarnya. Terus menuju kesempurnaan, amin. Dan satu lagi ciri orang rohani, orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Efesus 4:4 berkata, mengenakan manusia baru. Tidak lagi manusia lama. Apa manusia lama, saudara? Semua pasti punya. Pemarah, apalagi manusia lama yang bisa mengikat anak Tuhan. Sombong, apalagi kira-kira pelit. Di sini tidak ada yang pelit, amin. Di sini semua orang murah hati. Dengan iman saya berkata, di sini semua orang murah hati. Haleluya. Apalagi manusia lama misalnya, pikiran si 10. Saudara lihat itu, malu juga saya loh. Orang biji Kristen sampai menghakimi tidak saya. Itu kan berarti gak ada salib loh. Berarti salib. Malu gak saudara dengan beritanya? Itu kan mempermalukan. Itu dia manusia lama tadi. Kristen yang Kristen, tapi gak bisa menolak dosa. Manusia duniawi. Mudah-mudahan bertobat. Kalau bertobat dia punya, amin. Orang rohani mereka yang tahu banyak tentang Alkitab. Bukan karena pakai kalung salib, cincin salib, kalung salib, atau gambar salib, atau gambar Tuhan Yesus dengan 11 murid di rumah kita besar-besar. Tetapi hidup dalam pimpinan Roh Kudus, menghasilkan buah roh, dan mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan, amin. Pusatnya adalah Kristus Yesus. Bagaimana Kristus Yesus itu? Dia tanggung dosa kita. Dia rela berkorban. Dia mati untuk kita. Biarlah kita semuanya jadi orang rohani yang bisa menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, amin. Paulus adalah salah satu contoh nyata orang rohani. Tidak peduli dia. Dikatakan ya begitu banyak. Nanti kita lihat di Korintus berikutnya, begitu
banyak dia tantangannya dalam melayani Tuhan, tapi nggak pernah menyerah, nggak pernah mundur. Memiliki topik terakhir ya, ayat 16. Saya baca ulang 1 Korintus 2:16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Inilah kuncinya. Memiliki pikiran Kristus adalah kunci kita menilai segala sesuatu secara rohani. Pikiran Kristus itu adalah perspektif ilahi yang diberikan kepada orang percaya. Yang saya bilang tadi, bukan sekadar tahu firman, tetapi hidup dalam firman dan memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Apa saudaraku? Saya ulang ya, bukan sekadar tahu firman, tetapi hidup dalam firman dan memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Siapa yang sudah baca schedule hari ini? Belum ada? Masih ada waktu. Siapa yang baca pesan saya di grup mengenai Alkitab, mengenai schedule hari ini? 2 orang. Leader ya. Kita belajar hari ini mengenai Nehemia. Nehemia berapa? 7 dan 8. Dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 15. Dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kalau mudah-mudahan dikata Amsal berapa hari ini? Sesuai tanggal 1/7. Nah, saudaraku, apa kata firman? Selain dari ibadah minggu kita hari ini, nanti saudara baca kembali warta. Hidupi firman itu. Tadi dikatakan di Nehemia 7, dipilih orang yang mengawasi, orang yang dapat dipercaya dan takut akan Tuhan. Itulah yang dipilih. Saudara mau diangkat lebih tinggi di dunia ini, di pekerjaan, di sekolah, di kantor, di mana saja, saudara dapat dipercaya dan takut akan Tuhan. Haleluya. Pengangkatan datang dari Tuhan. Tuhan buat cara untuk mengangkat saudara. Ini cocok untuk mengawasi proyek ini. Ini cocok untuk melakukan ini. Itulah seperti kita baca di Nehemia 7 tadi. Orang yang dapat dipercaya dan takut akan Tuhan akan banyak mengangkat dari Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan kita hidupi. Dalam hal apa aku belum dapat dipercaya misalnya, masih suka bohong. Anak-anak sekolah misalnya, dari mana? Kerja kelompok, padahal bercanda, itu nggak dapat dipercaya. Padahal nongkrong-nongkrong misalnya, nggak dapat dipercaya. Istri bertanya, dari mana Pak? Malam kali pulang? Yang licin. rupanya. Padahal, nah, itu dia harus dapat dipercaya. Kerja di perusahaan harus dapat dipercaya. Segini berjualan, jangan ditukar ikutnya. Saya belum punya tempat, sudah kali menukar ikut. Akhirnya benar. Mungkin manusia nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dapat dipercaya. Walaupun untuk itu saudara mungkin akan menderita sementara waktu, tapi pada waktunya ada pengangkatan bagi saudara. Amin. Haleluya. Saudaraku, banyak orang terjebak dalam penilaian yang dangkal.
berdasarkan statusnya, berdasarkan pakaiannya, berdasarkan latar belakangnya. Ini berbahaya. Kenapa? Karena bisa membuat kita menolak hal yang justru dari Tuhan karena penilaian luar tadi. Contoh siapa? Orang Farisi yang menolak Yesus karena Yesus orang biasa dari Nazaret. Mereka berkata itu bukan Mesias. Ku kenal bapaknya bukan kayu. Dan akhirnya mereka menolak dan menyalibkan Yesus. Sayang kan? Padahal sudah dinubuatkan. Ratusan ribuan tahun pun dinubuatkan. Akan lahir di Bethlehem, kota kecil. Dinubuatkan banyak, tapi mereka buta, mengeraskan hati. Nah, itu dia. Kalau kita berdasarkan latar belakang, status ataupun bagian luar, penampakan luar, kita bisa menolak hal-hal yang justru Tuhan mau. Itu caranya kita mengalami hal yang luar biasa. Haleluya, saudaraku. Orang yang menilai secara rohani tentunya dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Masih sabar 3 menit lagi. Ibrani 14. Sama-sama kita baca 1 dan 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Biarlah kita semua bertumbuh dewasa, men. Tidak cengeng, tidak manja. Haleluya. Saudara, panca indera rohani yang dilatih kalau kita punya waktu bersama Tuhan dalam berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Itu membuat kita hidup punya standar ilahi, punya waktu dengan Tuhan. Amin. Jangan abaikan berdoa dan baca firman, Bapak Ibu. Jangan karena semua baik mulus-mulus saja lalu gak lagi punya waktu berdoa dan tidak lagi buka Alkitab. Kalau saudara memang sangat sibuk, super sibuk, ada audio, semua lengkap di handphone saudara, sambil saudara nyupir, sambil saudara masak, bunyikan audionya, saudara lihat hari ini pembacaannya apa, saudara pasti diberkati. Amin. Ya, walaupun memang membaca lebih lagi daripada mendengar, tetapi daripada tidak sama sekali, hidupkan audio sambil masak, sambil nyuci, sambil nyupir. Kalau nggak bisa tidur, saudara dengarkan sampai saudara tertidur. Haleluya. Itu dia, panca indera rohani yang terlatih harus punya waktu berdoa dan baca firman. Itu membuat kita punya standar ilahi bukan duniawi lagi. Maka kita bisa menilai segala sesuatu secara rohani. Kalau dia, misalnya dia, kita nilai secara rohani. Ada apa? Kok dia beda sama aku hari ini? Kok cuek beda sama aku hari ini? Kok masa mukanya? Tidak menghakimi, tapi menilai secara rohani. Amin. Kalau jualan gak laku, sudah berdoa di pagi hari, sudah memberi, tapi gak laku juga, gak ada untung 1 minggu, menilai secara rohani. Apa maksudnya? Ada apa ini? Di mana harus belajar? Hal apa yang harus dibuat lagi? Haleluya. Haleluya. Minggu lalu kami 2 minggu lalu lah ya, 2 sahabat di sini hanya 8 orang. Pak Tulus berkata, kalau kita cari cara ini, Pak Gembala harus muncul imannya, gak bisa diteruskan. Apa kita buat? Diubah. Haleluya. Menilai secara rohani, ada apa ini?
Kenapa cemata suka berubah? Sudah bagaimana capeknya hidup ini? Haleluya saudaraku, yang kenal menyerah, amin. Dicari cara gimana caranya. Minggu semalam kita Bapak Gembala mengajarkan kita sehati sedikit. Oh ini kan betul. Harus sehati sedikit kita dengan melayani BUMD. Ayo kita mulai. Amin saudaraku. Kalau kita mau benar-benar pasti Tuhan pimpin. Amin. Penuh kasih dan kebijaksanaan. Galatia 6 ayat 1. Saya bacakan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, jangan langsung menghakimi ya. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kalau saya melayani seseorang dan saya berkata, maaf ya, ini perkataan ini tak pernah saya ucapkan sejak saya jadi oleh PKS saya dulu, mau kau. Tapi dari kira-kira itu yang mau dibilang. Kau mau nggak tahu. Emangnya kau siapa? Itu dari. Tetapi Roh Kudus berkata bimbing lagi. Haleluya. Kecuali dia memilih mau ke neraka, itu pintu neraka kalau masih bisa tarik lagi, amin. Ini lagi menilai orang yang menilai secara banyak penuh kasih. Memang seolah-olah kita dibunuh-bunuh, memang seolah-olah kita buka tembok. Tapi bayangkan Tuhan Yesus itu begitu menderitanya sampai dikatakan di bagi saya gak kenal lagi rupa demi menyelamatkan manusia. Ini kita masih dituntut buka tembok, gak tahu malu lah kira-kira. Udah dilecehkan kita misalnya, udah dikata-katain kita, udah diejek kita, tapi kalau kita kasih. Ini lagi-lagi kita perlu kasih dan kebijaksanaan, amin. Orang rohani tidak menghakimi, tapi membangun dan memulihkan. Haleluya. Yohanes 7:24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Janganlah kita cepat-cepat menghakimi atau mengambil keputusan berdasarkan emosi. Ini perlu diperjuangkan emosi. Ya, mengambil kita harus menilai secara rohani, karena kita bisa tertipu oleh penampilan luar, seperti orang Farisi tadi. 2 Korintus 11 ayat 14 berkata, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Di sini juga kita harus hati-hati memang. Udah tahu dari kita, dia itu masih berusaha kita. Tapi karena kita tidak menilai secara rohani tadi, maka kita bisa dirusaknya. Nah itu yang perlu dijaga. Karena ada iblis